Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di mata kuliah Meteorologi Besi dan Baja MG 3213. Masih di preparasi bahan baku untuk blast furnace. Di segmen yang ketiga sebelumnya kita sudah melihat bahan baku seperti apa atau persyaratan seperti apa batu bara yang bisa digunakan sebagai kokas. Sekarang kita akan melihat pada segmen yang keempat ini bagaimana membuat kokas dengan menggunakan teknologi heat recovery atau non recovery. Jadi sebelumnya sudah disinggung ada dua teknologi untuk menghasilkan kokas ini. Kokas yang dibuat pada temperatur lebih tinggi itu. Selain dua teknologi, tentu saja banyak teknologi yang digunakan untuk mengubah batu bara menjadi kokas, tapi bukan kokas untuk blast furnace atau umum dikatakan semi kokas. Jadi bukan ini alatnya, tapi untuk menghasilkan kokas yang digunakan untuk blast furnace yang hari ini digunakan umumnya adalah dengan menggunakan dua alat ini, heat recovery maupun byproducts. Jadi yang ini adalah heat recovery, yang sebelah sana adalah byproducts. Kita akan lihat sekarang mengenai proses heat recovery atau non recovery. Teknologi non recovery atau heat recovery ini sebenarnya sudah lama sekali yang digunakan oleh manusia. Ada lihat di sini di tahun 1800-an sudah menggunakan teknologi yang seperti ini. Ini disebut dengan 1700-an ya, 1800-an, membuat orang kayu juga sepertinya dengan menggunakan teknologi seperti ini, 1600-an. Jadi itu disebut dengan teknologi atau awalnya berasal dari beehive oven. Jadi oven yang mirip dengan sarang lebah, beehive. Jadi ini adalah sarang lebah seperti ini. Bentuknya saya tidak tahu persis mengapa dikatakan dengan beehive. Kalau misalnya dilihat ini gelembungnya ke bagian bawah ya, dia lebih besar gitu. Atau karena ini bentuknya juga sama seperti itu atau mirip, itu dikatakan dengan beehive oven. Ya, seperti sebelumnya sudah disampaikan, byproducts tidak bisa diambil dari proses yang menggunakan non recovery. Makanya proses disebut dengan non-recovery. Artinya tidak ada byproduct yang dihasilkan. Jadi semuanya masukkan kokas atau masukkan gas panas. Jadi hanya dua, kokas atau gas panas. Nggak ada produk samping, nggak ada. Kalau misalnya ada tar dan segala macam itu semua akan terbakar. Ada CO, ada CO4, ada volatile matter itu semua akan terbakar karena dengan memberikan udara ke dalam proses atau ke dalam chamber dari proses pembuatan kokas ini. Yang kedua, ini disebut dengan non recovery ya. Yang kedua disebut juga dengan heat recovery karena dari proses ini akan menghasilkan gas panas yang bisa diambil panasnya kemudian digunakan untuk mengubah dari air menjadi uap air di boiler, disebut dengan waste heat recovery boiler, yang ujungnya bisa digunakan untuk membangkitkan listrik. Jadi steam for power generation. Karena itu disebut dengan heat recovery. Jadi non recovery karena tidak ada yang di-recover, tidak ada produk sampingnya. Heat recovery karena panasnya digunakan untuk membangkitkan listrik atau dimanfaatkan untuk sesuatu yang berguna. Ini bentuk dari beehive yang sekarang ini sudah tidak ada taruh seperti ini. Di tahun mungkin matinya di tahun 19 awal-awal 1900-an ya. Setelah itu diganti dengan teknologi yang lain. Jadi di bagian atas diumpankan batu bara, ini tentu saja harus ditutup satu saat, kemudian dipanaskan di sini, diberikan udara, sudah selesai, ini didorong. Jadi prinsip ini masih digunakan, mirip dengan prinsip ini, tapi tidak sama persis, tapi mirip. Itu masih digunakan untuk proses non recovery maupun untuk proses heat recovery. Ini yang digunakan sekarang ini. Batu bara sudah dicetak dalam bentuk balok, setelah itu dimasukkan ke dalam oven, didorong ke dalam oven. Setelah itu ditutup, pintu sebelah sana ditutup, pintu sebelah sini juga ditutup, mulai dibakar. Ini juga ada teknik khusus untuk membakarnya, supaya tidak terbakar semuanya. Anda lihat, gas yang keluar di bagian atas, gas panas, itu digunakan untuk memanaskan di bagian bawah dari oven ini, sehingga batu bara di bagian bawah juga ikut berubah menjadi kokas, dari samping juga berubah menjadi kokas. Di bagian atas jelas ya, karena dibakar jelas, tapi ini harus dikontrol, kalau tidak ya banyak dari fixed carbon yang ikut juga terbakar yang menyebabkan yield atau recovery dari kokasnya menurun. Tapi dengan teknologi yang sekarang ini sepertinya sudah diatur sedemikian rupa, tidak banyak dari fixed carbon yang terbakar, sehingga yieldnya juga tidak begitu turun jauh dibandingkan dengan menggunakan teknologi byproducts. Ya ini prinsipnya, jadi di batasnya diberikan udara, kemudian terjadi proses pembakaran di situ, gas panas itu masih bisa digunakan untuk di bagian bawah, sehingga bagian bawah juga matang, bagian pinggir juga matang, bagian atas jelas matang karena bagian atasnya yang dibakar. Ini sebelum selesai dikonstruksi, pada saat konstruksi ini dipasang bata tahan api, ini belum selesai ya, nanti ada tutup di bagian depan dan juga di bagian belakang. Jadi kalau misalnya dilihat dari
samping dari depan ya. Ini bagian ini adalah bagian yang di atas ini terlihat. Kemudian batu baranya udah dicetak seperti ini, balok. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven, masukkan ke situ, didorong, dipanaskan. Begitu sudah selesai nanti didorong keluar ke sebelah yang satu lagi. Karena menghasilkan gas panas ini kemudian diambil untuk Anda lihat di sini ya. Jadi sini menghasilkan gas panas. Gas panas ini kemudian digunakan ke heat recovery boiler, jadi dipasang boiler, masukkan uap air. Uap air digunakan untuk memutar turbin. Kemudian setelah itu gas atau uap yang keluar ini dilakukan proses kondensator di kondenser. Kemudian setelah itu dicampur dengan air, kalau misalnya dia airnya kurang, misalnya ada backup water. Kemudian setelah itu dimasukkan lagi ke sini dengan menggunakan pompa ke dalam WHB ini, atau heat recovery boiler atau waste heat recovery boiler, untuk menghasilkan uap kembali. Jadi dengan cara ini bisa menghasilkan listrik dengan menggunakan teknologi yang heat recovery. Ini contoh pabrik, kalau misalnya Anda lihat, dia bentuknya seperti ini ya. Jadi chambernya itu agak, atau ruangan untuk memasak itu agak seperti ini bentuknya. Artinya kalau misalnya seperti ini bentuknya, dia adalah heat recovery atau non recovery. Jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini, bentuknya adalah untuk heat recovery atau untuk yang non recovery. Nah ini juga sama ya, detailnya. Gasnya yang keluar di bagian atas ini kemudian dikumpulkan, ini yang dialirkan ke waste heat boiler untuk digunakan panasnya untuk mengubah air menjadi uap air. Ini adalah satu satu video di YouTube. Oke. Dari Sun Coke, nama perusahaannya. Ini batu bara yang digunakan untuk membuat kokas. Lihat dulu di laboratorium, dicek seperti yang tadi ya. Ini kokas itu digunakan untuk membuat baja itu digunakan untuk membuat mobil dan lain-lain. Ini control room. Ini bahan bakunya. Dia diangkut dengan menggunakan kereta. Batu bara ini sudah sampai di pabrik pembuatan kokas. Ini sudah siap-siap dikirim, dimasukkan ke dalam bin. Kemudian dicetak, nggak ada di sini diperlihatkan. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven. Kalau misalnya sudah selesai, itu juga digunakan untuk mendorong ke sisi yang satu lagi. Ini tipikal ya untuk proses yang menggunakan heat recovery atau waste recovery. Ini terlihat di bagian atas ini terjadi proses pembakaran. Di sini dihembuskan udara. Ya, tetapi hati-hati kalau misalnya kebanyakan udara ini bisa hilang ini fuse karbonnya. Gas panas ini juga digunakan untuk memanaskan bagian bawah, sehingga bagian bawah ini juga akan ikut terpanaskan, ikut matang, VM-nya bisa keluar. Ini sirkulasi dari gas panasnya sehingga efisiensi energi juga akan lebih baik, proses juga akan berlangsung dengan cepat ya. Karena tidak hanya di bagian atas, bagian bawah sekali lagi juga akan matang. Ini gas panasnya dibawa dengan menggunakan pipa, yaitu yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap air di boiler. Itu dimasukkan ke dalam boiler. Ini karena dengan menggunakan pemanfaatan dari energi, dikatakan bahwa teknologinya adalah teknologi yang green, yang ramah lingkungan. Nah, ini masih cerita mengenai chamber di heat recovery atau non recovery. Nah, ini gas panas ini itu yang digunakan untuk mengubah ini boilernya, kemudian digunakan untuk memutar turbin yang tadi, kemudian menghasilkan listrik. Jadi dibuka, kalau sudah selesai, dibuka, tutupnya, kemudian ini didorong, ini di pintu yang satu lagi, keluar seperti yang ini, masuk ke dalam suatu penampung, wadah, setelah itu dikirim ke bagian quencher, disemprot dengan air. Kalau misalnya tidak disemprot dengan air, dia akan lama-lama, kelamaan dia akan berubah menjadi abu. Jadi ini quenchernya, disemprot dengan air, kemudian dia berubah menjadi kokas. Ini sudah selesai, sudah disemprot dengan air, kokasnya sudah jadi, sudah selesai, kemudian dibawa ke pabrik baja atau dijual ke orang-orang yang mempunyai blast furnace juga bisa. Ini mereka sepertinya menjual ini, tidak ada blast furnace di situ. Mereka akan menjual ke tempat lain. Nah, ini dikatakan bahwa dengan menggunakan kokas itu orang bisa membuat mobil ya, karena menggunakan blast furnace ya, untuk membuat hot metalnya
bisa membuat baja, dan lain-lain. Ini salah satu teknologi yang digunakan untuk mengkonversi dari batu bara kokas menjadi kokasnya sendiri dengan menggunakan teknologi heat recovery atau non-recovery. Baik, kita baru saja melihat bagaimana membuat kokas dengan menggunakan teknologi heat recovery atau non-recovery. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.